Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda Community. Saat ini saya berada di tengah-tengah lahan jagung, akan melakukan eksperimen perempelan daun jagung. Jadi nanti di sini akan saya sajikan manfaat daripada perempelan dan untuk apa gunanya kita rempel, kemudian eksperimen yang akan saya sajikan sehingga nantinya bisa menemukan penelitian bagaimana eksperimen ini dilakukan sehingga nanti dari daun ini, dari batang daun ini bisa kita tahu bagaimana nanti hasilnya jagung ini ketika kita rempel, namun rempelan daun ini kita paskan, hanya nyisa 2 daun dari buahnya. Nah, saat ini bibit jagung NK Perkasa ini sudah mulai tunas, sudah mulai bermunculan katek-kateknya atau bakal buahnya. Jadi eksperimen ini dilakukan agar nanti kita tahu ketika perempelan daun ini kita lakukan apakah berdampak positif atau malah sebaliknya, karena yang kita lakukan ini benar-benar fatal ketika nanti buah yang kita panen nanti berpengaruh pada tingkat bobot pada jagung tersebut. Jadi nanti ketika kita rempel sampai atas, sampai ini sisa, bahkan sisa 1 ya, nanti bagaimana hasilnya, apakah masih tetap berbobot standar atau bobotnya menyusut itu. Jadi teman-teman sobat medsos khususnya dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan sehingga dapat melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin. Jadi nanti saksikan terus, saya akan melakukan eksperimen di lahan ini dan akan saya kasih peta tanda pada satu bidang tanah ini, nanti saya kasih tanda rumput. Jadi pantau terus video ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi yang menarik. Jadi seperti ini, memang benar-benar kita melakukan eksperimen ini harus berani beresiko. Ini bahkan tinggal 2 pas di buahnya atau di kateknya. Jadi nanti sebidang lahan ini nanti saya kasih tanda apakah nanti berpengaruh pada bobot pada hasil panen di usia jagung saat ini, karena ini baru usia muda, yaitu baru sekitar 50 hari kurang lebih setelah tanam. Jadi banyak ilmu yang kita dapati selain daripada mempersiapkan penanaman berikutnya, karena nanti ini akan saya tanami cabai yang sudah saya siapkan bibitnya. Ini sekaligus kita rempel ini sambil bereksperimen, maka nanti kita juga menyiapkan tempatnya ini. Kalau sudah bersih, nanti kita kasih pupuk dan lain-lain. Karena sudah dirempel, nanti kondisi cabai yang akan kita tanam ini juga bertumbuh dengan maksimal.
Nah, saat ini sudah saya lakukan perempelan. Nantinya juga kita cari apakah ada yang kurang. Jadi ini tanaman jagung yang saya kasih peta ini benar-benar saya lakukan eksperimen. Tinggal 2 buah daun menuju ke titik daripada calon buah ini. Jadinya lebih kurang sekitar 44 pohon jagung yang saya lakukan eksperimen ini nantinya kita pantau terus bagaimana nanti hasil akhirnya, apakah tongkolnya sama dengan jagung-jagung yang tidak kita rempel dari kecil seperti yang sebelah utara ini. Jadi ini memang benar-benar saya lakukan, bahkan ini ada tinggal 1, ini masih 3, jadi durasi 2 atau 3 buah menuju ke calon buah jagungnya. Jadi ini sudah saya kasih tanda, nanti bagaimana hasilnya dalam rangka bereksperimen ini. Selain daripada itu, nanti lahan yang akan kita lakukan eksperimen ini bisa kita siapkan ketika nanti kita akan melakukan penanaman ulang calon bibitnya akan kita tanam, baik itu jagung, kacang maupun cabai rawit. Jadi sekali lagi ini benar-benar melakukan eksperimen atau nantinya akan menjadi bahan penemuan apakah nanti hasilnya sama dengan jagung yang tidak dirempel. Ini saya lakukan di lahan dekat rumah. Mengapa demikian? Karena jagung ini saya kira sungguh hasilnya maksimal sekali, kira-kira segini ukurannya. Padahal ini saya tanam jaraknya lebih kurang itu sejengkal tangan saya. Jadi nah, ini adalah sudah tahap akhir daripada serangkaian acara materi konten yang sudah saya sajikan tadi, yaitu tentang melakukan eksperimen perempelan daun jagung sampai titik calon buah ini. Jadi nantinya kita lakukan eksperimen ini, mudah-mudahan mendapatkan sedikit pengetahuan sehingga timbul penemuan ini, mengetahui manfaat daripada perempelan buah jagung, apakah nanti berpengaruh pada besar kecilnya tongkol jagung atau berpengaruh pada bobot dan bibit yang akan kita panen nanti. Mungkin sekian video yang bisa saya sajikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah, bisa menjalankan semua aktivitas dengan baik dan barokah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.